lagi bersama saya, Ibu Nurbaiti. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kita akan belajar matematika. Baiklah adik-adik, pembahasan pembelajaran matematika kali ini mengenai segi banyak. Maka dari itu, Ibu harap adik-adik di rumah dapat menyimak video ini hingga akhir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, apakah sudah siap? Ibu harap adik-adik di rumah sudah siap ya. Maka dari itu, langsung saja kita ke video pembelajarannya. Baiklah adik-adik, apakah adik-adik ada yang tahu apa itu segi banyak? Nah, jadi adik-adik, segi banyak merupakan bangun datar yang tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Segi banyak dibedakan menjadi dua ya adik-adik, yaitu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangun datar yang memiliki ciri-ciri semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Berikut adalah contoh segi banyak beraturan. Mengapa disebut segi banyak beraturan? Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Mengapa disebut segi banyak beraturan? Karena segitiga sama sisi memiliki ketiga sisinya yang sama panjang dan ketiga sudutnya yang sama besar. Selanjutnya persegi. Persegi juga merupakan segi banyak beraturan karena keempat sudutnya sama besar dan keempat sisinya sama panjang. Selanjutnya ada segi lima beraturan atau biasa disebut juga dengan pentagon, merupakan segi banyak beraturan karena kelima sudutnya yang sama besar dan kelima sisinya yang sama panjang. Selanjutnya ada segi enam beraturan atau heksagon, merupakan segi banyak beraturan karena keenam sudutnya yang sama besar dan keenam sisinya yang sama panjang. Selanjutnya segi banyak beraturan yaitu ada heptagon atau segi 7 beraturan, oktagon segi 8 beraturan, dan nonagon segi 9 beraturan, dan yang terakhir yaitu dekagon segi 10 beraturan. Nah adik-adik di rumah silakan dijawab ya permasalahan tersebut. Mengapa heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon dikatakan sebagai segi banyak beraturan? Dikerjakan di buku tugas ya adik-adik. Adik-adik di rumah dihafalkan ya nama-nama segi banyak beraturan tersebut. Ada segi 3 sama sisi, persegi atau segi 4 beraturan, pentagon atau segi 5 beraturan, heksagon atau segi 6 beraturan, heptagon atau segi 7 beraturan, oktagon atau segi 8 beraturan, nonagon atau segi 9 beraturan, dan dekagon segi 10 beraturan. Dan segi banyak yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, sisinya tidak sama panjang ataupun sudutnya tidak sama besar. Jadi intinya adik-adik, jika terdapat bangun datar yang memiliki ciri-ciri salah satu atau satu saja dari dua ciri tadi tersebut, itu merupakan segi banyak tidak beraturan ya. Ibu kasih contoh ya. Yang pertama yaitu belah ketupat. Belah ketupat memiliki ciri-ciri yaitu semua sisinya sama panjang, namun keempat sudutnya tidak sama besar. Maka dari itu belah ketupat tergolong segi banyak tidak beraturan karena keempat sudutnya yang tidak sama besar. Ibu kasih contoh yang lainnya. Selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki ciri-ciri keempat sudutnya yang sama besar dan
keempat sisinya tidak sama panjang. Karena keempat sisinya tidak sama panjang ini, persegi panjang tergolong, segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya tugas adik-adik di rumah yaitu silahkan dicari bangun datar yang tergolong ke dalam segi banyak tidak beraturan. Dikerjakan di buku tugasnya ya. Baiklah adik-adik, cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap adik-adik di rumah bisa mengerti ya perbedaan antara segi banyak beraturan maupun segi banyak tidak beraturan. Baiklah, itu dia adik-adik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.